Shalom wanita Allah, di unit yang kelima ini kita akan membahas tentang hubungan seorang istri dengan suaminya. Di bagian yang pertama kita akan belajar bagaimana memahami penundukan diri yang benar. Setiap pasangan pastinya mempunyai masalah yang dapat mengakibatkan krisis di dalam keluarga. Yang pertama adalah masalah ketidakjelasan peranan atau fungsi suami istri. Ketika suami tidak berperan sebagai kepala dalam rumah tangga, dan ketika istri tidak berperan sebagai penolong yang baik, disitulah akan menjadi masalah. Yang kedua, masalah saling menyesuaikan karakter atau latar belakang yang berbeda. Contohnya adalah ketika orang yang lamban mempunyai pasangan yang maunya super cepat, atau ketika orang yang penuh perhitungan mempunyai pasangan yang suka memberi. Di situ diperlukan masing-masing pasangan untuk bisa menyesuaikan karakter dengan baik. Yang ketiga, masalah komunikasi. Wanita itu biasanya memakai perasaan. Jadi, sering suka memendam karena tidak berani berbicara kepada suami. Padahal ketika ada ganjalan, ada unek-unek, ada rasa tidak puas itu harusnya diutarakan kepada suami. Jangan hanya disimpan sendiri. Apalagi kalau kita menuntut suami untuk mengerti isi hati kita tanpa kita bicara kepada suami. Suami kita bukanlah seorang dukun yang bisa menebak isi hati dan kemauan kita. Jadi segala sesuatu, belajarlah untuk mengkomunikasikan dengan suami. Yang keempat, masalah seks. Istri yang tidak mau mengerti kebutuhan seks suami, dan suami yang tidak memahami kesulitan istri dalam berhubungan seks dapat menimbulkan konflik. Yang kelima, masalah dengan mertua. Bagaimana memperlakukan mertua yang seharusnya, apalagi jika mertua memerlukan bantuan khusus karena keterbatasan fisiknya. Jika tidak ada kesepakatan suami dan istri tentang bagaimana harus memperlakukan mertua, itu akan menjadi masalah bagi mereka. Yang keenam, masalah mendidik anak-anak. Hal ini terjadi ketika kita harus menerapkan disiplin kepada anak. Jika istri adalah orang yang sangat disiplin di dalam aturan, sementara suami adalah orang yang sangat santai. Nah, perbedaan inilah yang harus dicari solusinya supaya kita bisa mendidik anak dengan baik. Yang ketujuh, masalah keuangan. Hal ini terjadi ketika pengeluaran di dalam keluarga lebih besar daripada penerimaan, atau tidak adanya tabungan ataupun tidak adanya dana cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga, karena itu bisa menimbulkan masalah. Ini adalah relasi antar anggota keluarga, yaitu antara suami, istri, dan anak. Tulisan Rasul Paulus ini merupakan peraturan Allah untuk keluarga ilahi, yang disertai dengan kewajiban masing-masing, di mana istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, dan anak-anak harus taat kepada orang tua. Kehidupan suami istri dan anak-anak yang demikian akan menjadi indah di dalam Tuhan, karena keunikan masing-masing akan dipersatukan dan dibentuk bersama di dalam keluarga. Tugas kita di hari pertama di unit yang kelima ini adalah belajar mengerti kehendak Allah untuk para istri. Dan kehendak Allah untuk para istri yang pertama ada di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-1. Ayat tersebut menggambarkan seorang istri yang takut akan Tuhan, mencerminkan perbuatan yang istimewa, yaitu tanpa berkata-kata, hanya memberikan teladan, tetapi keselamatan jiwa suami terjadi. Seorang istri yang senantiasa bisa menghormati suaminya, meskipun suami bukanlah seorang yang rohani, bukan orang yang saleh, bukan juga orang yang baik, tetapi melalui perbuatannya, suami itu merasa diberkati, sehingga terjadi pertobatan dan suami pun bisa dimenangkan. Jadi, memenangkan suami tanpa perkataan, tetapi dengan kelakuan yang saleh dan murni. Kehendak Allah untuk para istri yang selanjutnya ada di dalam 1 Petrus 3 ayat 3 sampai yang kelima.
Bukan berarti kita tidak boleh memakai perhiasan seperti yang ada pada gambar ini, yaitu memakai cincin, memakai kalung, gelang, maupun anting yang kinclong dan mewah. Tetapi yang lebih penting dan harus kita pakai adalah perhiasan batiniah, yaitu perhiasan yang tersembunyi. Karena itu merupakan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, tugas kita sebagai wanita di sini adalah menyejukkan hati suami dan seisi rumah melalui perilaku istri yang lemah lembut, yang tulus, yang jujur, akan membawa ketentraman. Jadi jangan bersikap kasar kepada suami. Ketika berbicara kepada suami, jangan dengan nada tinggi, jangan nyolot, ataupun ngegas, karena suami kita bukanlah musuh bagi kita. Kehendak Allah untuk para istri yang selanjutnya adalah di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Satu ayat lagi yang mendasari mengapa istri harus tunduk kepada suami di dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi mengapa seorang istri harus tunduk kepada suami? Karena yang pertama itu merupakan perintah Allah. Dan alasan yang kedua adalah karena hubungan suami istri itu menggambarkan hubungan antara Yesus dengan gerejanya. Kita semua adalah gereja Tuhan. Jika kita sebagai gereja Tuhan tunduk kepada Kristus dalam segala hal, maka kita sebagai istri juga harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Seorang istri bisa menundukkan dirinya kepada suami jika dia tahu kebutuhan utama suaminya, yaitu penghargaan. Menghormati suami tanpa peduli seperti apa karakter dan sikapnya, dan dalam keadaan apapun. Meskipun suami agak lamban, meskipun suami menjengkelkan, meskipun suami mengecewakan, tetapi kita harus menghormati suami. Menghormati suami bisa terlihat dari nada bicara kita kepada suami. Ketika kita tidak menghargai suami, maka kita bisa membentak suami atau memperlakukan suami seperti seorang yang bersalah, yaitu dengan cara yang kasar. Jika suami dihormati sebagaimana mestinya, maka lambat tapi pasti suami akan berfungsi dengan maksimal. Sekalipun pendidikan suami lebih rendah daripada pendidikan istri, sekalipun gaji suami lebih kecil daripada penghasilan istri, tetapi istri harus tetap bisa menghormati suami. Ketika istri menghormati suami, itu adalah cara kita menaklukkan hati suami. Ketika suami dihormati, dia mau melakukan apa saja untuk istrinya. Bila ada wanita yang menghormatinya, maka ia mau melakukan apa saja demi wanita itu. Bahkan untuk menjadi tidak taat pada firman, dia bisa lakukan. Karena hatinya akan terfokus bagi orang yang sudah menghormatinya. Jangan memperlakukan suami seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa, sekalipun jika istri terbukti lebih pintar dari dia. Tetaplah kita merendah. Menyombongkan diri atau menggurui suami hanya akan merusak hubungan. Pada dasarnya, seorang pria itu bukanlah makhluk yang aneh atau yang sulit. Kadang suami menjadi jahat atau tidak baik itu karena dia tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan, yaitu rasa hormat. Makanya dikatakan menghormati suami adalah satu-satunya cara untuk membuat laki-laki itu hidup. Ketika istri tidak menghormati suami, itu sama dengan usaha membunuh atau usaha menghancurkan suami. Penundukan diri kepada suami itu merupakan taburan kasih bagi seorang istri kepada suaminya. Menabur kasih kepada suami sama dengan menabur benih untuk kebahagiaan kita.
Benih itu pasti akan tumbuh, dan benih yang tumbuh itu tidak cukup dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau setahun. Tetapi benih kasih yang kita tabur untuk suami akan tumbuh sesuai rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Penundukan diri Anda kepada suami akan memberikan kekuatan kepadanya sebagai seorang laki-laki. Tunduk di sini adalah submisif, yaitu sikap hati. Seorang istri wajib menghormati dan menundukkan dirinya kepada suami yang didasarkan atas kasih, bukan karena terpaksa. Dan itu pun kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tunduk yaitu menempatkan diri di bawah otoritas. Apapun yang suami putuskan, kita harus bisa tunduk. Tetapi untuk taat, kita harus lihat dulu perintahnya. Jika diminta untuk melakukan hal yang tidak sesuai firman Tuhan atau melakukan dosa, kita harus menolaknya, karena kita harus tetap memilih untuk taat kepada Allah. Tetapi ketika kita menolak, harus dengan sikap yang baik dan juga nada yang baik. Ketika seorang istri menikah, itu artinya kita memberikan diri kepada suami. Dan itulah yang disebut sebagai komitmen. Bahkan disebutkan komitmen adalah menjual diri kepada orang yang terdekat dengan kita, kepada orang yang sudah menebus kita. Kita menjual diri kepada pemimpin atau orang yang memimpin hidup kita. Sebagai jemaat, kita menjual diri kepada Kristus yang sudah menebus kita. Dan sebagai istri, kita menjual diri kepada suami sebagai pemimpin kita. Suami istri itu saling mengikatkan janji di dalam pernikahan. Di dalam buku Motherwise disebut sebagai ikat janji pernikahan. Jadi ikat janji pernikahan adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak-pihak yang bersumpah untuk kesetiaan yang permanen dalam hubungan mengikat janji di antara mereka. Janji nikah yang diucapkan tidak hanya janji antara manusia dengan manusia, tetapi mengandung perjanjian antara Allah dengan manusia. Ikat janji bagi suami istri itu diambil dari kisah persahabatan antara Yonatan dan Daud, di mana mereka mengikat perjanjian sebagai seorang sahabat. Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi jiwanya sendiri. Ada 7 tanda ikat janji di dalam Alkitab. Yang pertama adalah pertukaran jubah. Ini merupakan simbol mengenakan jati diri pasangan. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel ayat 18, di situ Yonatan menanggalkan jubahnya dan memakaikan kepada Daud. Yonatan juga memberikan baju perangnya, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud. Di situ tanda mengenakan jati diri sebagai seorang sahabat. Di dalam pernikahan kita bisa lihat bagaimana pasangan itu saling mengenakan jati diri, yaitu cincin kawin yang kita pakai itu merupakan tanda bahwa saya adalah milik lelaki ini dan dia adalah milik saya. Itulah jati diri pasangan suami istri. Atau ketika selesai pemberkatan pernikahan, biasanya pendeta atau hamba Tuhan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan pasangan yang terbaru. Kemudian mempelai diminta untuk menghadap kepada jemaat dan di situ pendeta akan memperkenalkan. Seperti ketika saya dulu, di situ Bapak Pendeta Arifin katakan, inilah pasangan yang terbaru di Denpasar, yaitu Tuan dan Nyonya Asanya Joko Santoso. Nah, yang disebutkan bukan nama saya, tetapi nama suami. Jadi, saya memakai jati diri dari suami saya, yaitu dengan memakai nama suami. Kita juga memakai jati diri suami kita dengan memakai marga suami. Yang kedua adalah pertukaran senjata. Ini merupakan simbol dari pasangan ikat janji. Pasangan ikat janji harus saling membela pasangannya dari musuh-musuh. Tuhan membela kita dan kita membela namanya yang kudus.
Suami istri harus saling melindungi dan membela pasangannya dengan cara saling support. Yang ketiga adalah pertukaran ikat pinggang. Ini merupakan simbol memberi kekuatan pada pasangan. Bersama pasangan, kita diminta untuk saling memberikan kekuatan, salah satunya melalui doa. Ketika kita mengingat pernikahan sepasang suami istri, di mana dua orang yang tidak sempurna, karena mereka penuh dengan perbedaan, berkomitmen pada lembaga yang sempurna, yaitu pernikahan, dengan membuat sumpah yang sempurna dari bibir yang tidak sempurna di hadapan Allah yang sempurna. Kemudian yang keempat adalah sumpah yang penuh hikmat. Ini merupakan simbol mengikat. Ketika kita melakukan sumpah perkawinan di hadapan Allah dan para saksi, artinya kita memasuki satu janji suci yang suci bersama dengan suami. Yang kelima adalah darah yang dicurahkan. Ini sebagai simbol meterai ikat janji. Ketika suami istri mengalami penyatuan fisik di kamar pengantin, disitulah darah tercurah dengan pecahnya selaput darah. Inilah gambaran bagaimana Yesus Kristus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia membawa kita, menjadikan kita sebagai mempelainya, menjadi umat kesayangannya. Yang keenam, perayaan jamuan makan. Ini merupakan simbol perayaan persatuan. Gambaran suatu pesta untuk merayakan persatuan dari pasangan ikat janji yang telah melakukan perjanjian. Yang ketujuh, mendirikan satu peringatan. Ini merupakan simbol monumen anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang lahir dari pernikahan merupakan kesaksian langsung dari kesatuan suami istri, bahwa mereka adalah satu kesaksian langsung akan kenyataan bahwa dua telah menjadi satu. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 dikatakan, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita tahu bagaimana Adam awalnya diciptakan sendiri, tetapi Allah melihat bahwa itu tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Lalu dibangunnyalah seorang wanita yang diberi nama Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan. Ketika Adam sedang tidur nyenyak, diciptakannya wanita itu dari tulang rusuk laki-laki. Allah memotong manusia pertama itu dan menarik penolongnya keluar dari tubuhnya sendiri. Mereka adalah satu karena mereka dimulai dari satu. Mereka adalah dua bagian dari satu kesatuan yang utuh. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dari situ kita tahu bahwa fungsi seorang wanita adalah menjadi penopang, menjadi penolong, menjadi pembela dan pelindung. Istri tercipta dari tulang rusuk suami. Tulang rusuk mempunyai fungsi untuk melindungi hati dari serangan luar. Jika hati rentan, maka tulang rusuk tidak akan menusukkan ujung tajamnya itu ke arah hati untuk mengoyakkannya. Tetapi tulang rusuk itu akan bertahan di tempatnya untuk melindungi dan membela hati. Jika ada sesuatu yang ingin melukai hati, haruslah menghancurkan tulang rusuk itu terlebih dahulu. Itu adalah gambaran bagaimana suami dan istri. Istri adalah pembela dari hati suaminya. Dia mengetahui semua kelembutan dan bagian-bagian yang rapuh. Dia tahu bagian di mana suaminya bisa menjadi remuk dan hancur. Dia adalah pembela pasangan ikat janji dari serangan dunia ini. Perlu hati seorang hamba untuk menerima peran kita sebagai pendukung dan pembela suami. Kita harus bisa merendahkan hati kita dan mengakui bahwa suami kita adalah manusia yang bisa menjadi lemah. Jangan menyerang kelemahannya. Kita harus berdoa dengan tekun bagi dia, dan biarlah Allah melakukan karyanya dalam kehidupannya.
Jangan pernah mengambil alih perannya jika suami belum dapat melakukan peran sebagai kepala dengan baik. Tetapi berdirilah di belakangnya, berikan support, berikan semangat, dan tetap dukung dia. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Yesus yang seharusnya dapat menolak untuk tunduk kepada Bapanya, karena Yesus juga pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan. Yesus adalah Allah sendiri. Yesus seharusnya tidak perlu tunduk kepada siapapun juga, tetapi Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia telah melepaskan haknya secara total. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah teladan yang Yesus berikan kepada kita agar kita menjadi istri bisa memahami fungsi sebagai seorang hamba. Kita harus mengosongkan diri kita sendiri seperti yang Yesus lakukan dan mengambil rupa seorang hamba. Penundukan diri kita adalah proses seumur hidup di mana kita menjadi seorang hamba. Suami dan istri adalah dua menjadi satu, bukan seperti perangko yang hanya menempel, bukan juga seperti tripleks yang tipis, yang kelihatannya menjadi satu, tetapi tripleks bisa memuai, dan ketika angin datang, tripleks itu akan jatuh. Suami istri, dua menjadi satu, itu di dalam chemistry. Mereka bersenyawa, lebur menjadi satu. Ingatlah, suami adalah teman seumur hidup kita. Itu sebabnya jadilah pasangan yang menyenangkan, bukan yang menyebalkan. Jadilah pasangan yang selalu dirindukan, bukan menjengkelkan. Wanita Allah, selamat menunaikan tugas kita sebagai istri yang tunduk kepada suami. Tuhan Yesus memberkati.